Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Kuryaci Channel. Apa kabar kalian? Diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan umur yang panjang ya guys. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini gue mau sharing aja penggunaan Almas. Itu Almas fase 2 ya. Tepatnya gue beli 2020 bulan Februari awal. Jadi kalau untuk dilihat 2021 bulan sekarang udah bulan Juni ya, tanggal 14. Berarti udah masuk kurang lebih 1,5 tahun pemakaian ya. Jadi sampai saat ini banyak banget sekarang pengguna Almas. Jadi gue sebenarnya nggak endorse ya. Banyak juga komunitas yang menggunakan Almas yang terbaru juga, RS. Ya bagus juga sih kalau dilihat dari segi harga dan fitur-fiturnya ya. Sedikit aja nih cerita aja mengenai dari Wuling Almas yang gue pakai ini, kurang lebih udah berjalan 1,5 tahun ya. Dan untuk sejauh ini belum ada masalah, alhamdulillah. Kemarin pas servis pertama itu udah berjalan ya, kemarin di sekitar 500-an, walaupun memang sudah jalan sekitar kurang lebih 3 bulan. Kemudian servis kedua juga udah ada di link deskripsi, link di atas ya. Kemudian ini udah masuk servis ketiga kemarin. Kilometer ini masih sekitar 4.400. Jadi walaupun sudah 1,5 tahun. Kemudian waktu servis di Wuling Almas sendiri, di tempat Wulingnya sendiri ya, Wuling Motor Karawaci, sempat ditanya ada kendala nggak. Kendalanya waktu itu sempat bunyi rattling aja sih, ada bunyi kriuk di pada bagian dashboard ya, sebelumnya di sini ya. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya, udah bagus banget. Karena waktu itu sempat dibongkar, memang rapi, kerjanya juga cepat ya. Jadi kalaupun kita ada keluhan-keluhan seperti apa, coba diutarakan aja atau diinformasikan. Kemudian untuk Wuling Almas sendiri, pemakaian bahan bakar sendiri memang rata-rata cukup lumayan. Kalau untuk jarak dekat bisa dibilang boros, juga bisa dibilang irit juga ya, tergantung dari kondisi pemakaian dan cara berkendaranya sendiri, seperti itu. Nah, gue mau sharing aja pemakaian Almas selama 1,5 tahun ini. Kondisinya bohlam lampu ataupun lampu-lampu LED masih bagus dan masih hidup, alhamdulillah masih terang. Kemudian untuk elektrik seperti sunroof ya masih ada, masih berfungsi normal ya, seperti itu ya. Kemudian untuk aki, nah ini pertanyaan orang banyak mengenai aki dari Wuling ya. Jadi kalau dulu banyak bilang Convero atau apakah itu Cortez ataupun Almas sendiri, itu 1 tahun nggak nyampe itu udah ganti aki. Nah ini gue kenyataannya alhamdulillah udah 1,5 tahun belum dilakukan penggantian aki ya. Mudah-mudahan bisa jalan sampai 2 tahun ya. Tapi buat kalian yang servis ataupun nggak pede atau gimana, bisa dicek juga aki dengan menggunakan OBD 2 juga. Kemudian untuk pengecekan bisa juga langsung di tempat kita servis, minta dengan SA-nya, seperti itu ya. Nah, dari Wuling Almas sendiri, part-part yang udah gua ganti sendiri ini belum ada sama sekali ya. Jadi kalau dibilang orang aksesoris number one ya, jadi artinya kalau mobil nggak diganti itu kayaknya belum wah gitu ya. Tapi sepanjang gue pakai ini kondisinya memang nggak perlu banget ya, kayak seperti power back door yang seharusnya itu bisa dipasang kurang lebih. Kalau untuk yang bukan originalnya sendiri itu kurang lebih sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Nah untuk yang originalnya sendiri itu kurang lebih hampir dengan 8 juta rupiah. Karena memang tergantung dari pabrikannya ataupun dari merek yang dikeluarkannya. Nah kalau yang waktu dari gue lihat review-review yang orang punya yang lainnya itu bisa sampai dengan smooth banget untuk penutupan pintu belakangnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang paling krusial adalah elektrik. Nah dari Wuling Almas sendiri banyak keluhan ya, keluhan seperti misalkan seperti pada saat menghidupkan kendaraan
itu apakah memang ada terjadinya setir terkunci atau seperti apa gitu. Jadi kalaupun kita pernah ngalamin pada saat hidupin mesin tidak bisa, ada gambar setir tanda seru, itu kemungkinan itu terkunci. Itu harus dilakukan proses normal dulu dengan cara putar setir sambil pencet start engine stopnya ya, seperti itu ya. Kemudian untuk Almas sendiri, buat kalian yang mau coating atau nggak coating itu sebenarnya sih tergantung pemakaian aja ya. Di coating bagus juga, nggak di coating juga nggak apa-apa. Yang penting lihat dari pH air kalian sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian cuci mobil, diusahakan lihat dulu berapa pH dari mobil tadi, seperti itu. Nah kemudian untuk dari soundnya sendiri ya, pemakaian sudah hampir 1,5 tahun ini, speakernya masih berjalan kanan kiri, masih normal ya, alhamdulillah masih normal. Kelistrikan baik head unit ataupun dari displaynya sendiri masih oke. Dan juga yang paling nyaman sendiri adalah pada saat kita berkendara, kemudian memastikan apakah adanya bunyi-bunyi yang nggak jelas ya. Jadi kalau orang bilang mobil Almas ada bunyi-bunyi pada bagian bodi atau bagian dalam, itu bisa langsung aja dicek di tempat kalian servis ya. Itu nggak dipungut biaya kok, nggak dipungut biaya pada saat servis. Artinya memang kita masuk dalam skala servis seperti itu ya. Kemudian dari gue sendiri, ban serep belum pernah turun ya, masih oke, belum ada penggantian, hanya saja ada penambahan angin. Nah penambahan angin itu masih normatif ya, tapi tergantung dari kondisi jalanan yang kalian lalui ya, seperti itu ya. Nah dari Wuling Almas sendiri, konsumsi bahan bakar sendiri gue sepanjang 1,5 tahun ini memang cukup nggak bisa dibilang konstan ya penggunaannya. Artinya gini, pada saat kita menggunakan Pertamax, terus pada saat pengen menggunakan Shell itu pakai Shell. Nah hanya saja mungkin gue waktu itu beberapa kali menggunakan yang namanya BP ya, itu British Petroleum, itu sepertinya keluaran dari Inggris. Hanya saja pom bensinnya itu masih jarang banget di wilayah kita. Wow, itu ada Vespa, banyak banget rodanya. Nah penggunaan dari BP tadi itu kalian boleh perbandingkan lah. Jadi kalau misalkan kalian pengguna mobil, baik menggunakan mobil Almas ataupun mobil Wuling ataupun brand lainnya, coba kalian perbandingkan apakah memang cukup bagus oktannya atau seperti apa. Kalau menurut pendapat gue sendiri itu bagus banget. Karena kenapa? Sempat menggunakan Wuling Almas yang sebelumnya itu menggunakan Shell atau Pertamax, itu di 1 liter bisa dapat 7 kilo, 8 kilo, 6 kilo kadang-kadang dalam kota ya. Dalam range perjalanan jauh itu sekitar kurang lebih 20 kilo. Nah menggunakan BP ini pernah sempat tembus di 1 liter 10 kilo. Ini berdasarkan pengamatan dan pendapat yang udah pernah gue coba. Jadi kalau misalkan pun dari teman-teman ataupun yang lain, pengguna lain berpendapat oh nggak ada pengaruh sama sekali, ya mungkin itu memang dari cara berkendara ataupun medan atau jalan yang dilalui sendiri, seperti itu ya. Nah gue kenapa beli Wuling Almas ya, karena memang kondisinya dulu itu masih banget jarang yang pakai. Terus di harga range 350 juta itu ya, dulu kan masih 350-an ya, itu harga mobil seperti itu pembandingnya bisa setara dengan CR-V Turbo. CR-V Turbo itu kan kurang lebih sekitar range-nya sekarang 577 juta lah, anggap kurang lebih ya, atau udah ada kenaikan ya. Kalau ada salah mungkin boleh di komen di bawah. Nah secara pemakaian kalian bisa bandingkan apakah rasa nyamannya seperti apa. Mungkin dari pengguna CR-V Turbo sendiri pun gue pernah sharing, dia menggunakan Almas sendiri, dia lebih nyaman menggunakan Almas, seperti itu ya. Walaupun memang gue sendiri pribadi pakai CR-V Turbo itu ngetes aja sekitar 1 harian, belum pernah berminggu-minggu ya. Tapi ini hasil pendapat dari pemilik dari CR-V Turbo dan Wuling Almas sendiri, seperti itu. Nah yang paling gue suka lagi adalah
pada bagian panoramic sunroofnya. Panoramic sunroofnya sampai saat ini mungkin pesaingnya di kelas harga kurang lebih 350 sampai dengan 400 juta ini super lega banget, super besar banget. Jadi kalau misalkan lu lagi jalan-jalan sama keluarga, itu bisa nikmati pemandangan seperti itu ya. Walaupun memang kondisinya panoramic sunroof ini di tanah air banyak yang masih berpendapat itu tidak perlu dan tidak nggak merasa sebagai keuntungan besar bagi pengguna mobil seperti itu. Nah, sejatinya memang SUV itu jarang banget digunakan panoramik ya, kebanyakan yaitu sunroof. Karena mungkin melihat dari fisiknya, mungkin mobil dipergunakan untuk kendaraan yang multifungsi, baik yang jalan jelek ataupun jalan mulus ya, seperti itu ya. Nah, buat kalian yang berpendapat mungkin atau komen sejauh ini bagaimana ya untuk spare partnya ya. Gue pribadi pengguna Wuling Alma sendiri, servisnya ini walaupun masih 4.000 km ya, itu tapi gue merasakan harganya itu cukup bersahabat ya dari servis ya. Kurang lebih kemarin dapat lagi diskon juga, kurang lebih 450-500 ribu kena biaya untuk servisnya, seperti itu. Dan bahkan dari teman-teman yang pengguna Alma sendiri itu sudah pernah ada menggunakan atau sudah berjalan kendaraannya sepanjang 80.000 km. Jadi dia perjalanannya dari Subang menuju Jakarta seperti itu. Itu hampir rutin. Dan itu kilometernya 80.000 itu dia servis paling besar nggak melebihi dari 1.500.000 rupiah. Tolong diralat kalau misalnya ada perubahan ya, seperti itu. Nah, sampai saat ini memang dari teman-teman yang masih underestimate dengan produk Wuling. Jadi kalau misalkan bilang mobil Cina ataupun mobil yang nggak entah berantah, ya kalau kalian pakai, yang penting ya dilihat dari spare partnya sama garansi dari kendaraan sendiri, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri, boleh komen di bawah ya. Nah, itu saja sharing dari gua. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke komen ya. Oke, thank you for watching. Raja Kurcaci, bye.